tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya. Langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memasukkan para siswa nakal ke barak militer menuai kontroversi. Kendati banyak pihak yang mengkritik program tersebut, Deddy bergeming. Mantan Bupati Purwakarta ini tutup telinga atas semua kritikan dan tetap melanjutkan idenya. Deddy terus berjalan di atas kebenaran versi dirinya sendiri. Siswa-siswa nakal yang diklaim meresahkan sekolah dan melelahkan orang tua dikirim ke barak militer untuk dibina dalam kurun waktu yang tidak jelas. Sementara ini ada 69 siswa SMP dan SMA yang tengah menjalani pendidikan di Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Armed 9 Purwakarta, dan Rindam 3 Siliwangi, Bandung. Mereka adalah para pelajar yang terlibat dalam pergaulan bebas, seperti mengkonsumsi minuman dan obat terlarang, masuk geng motor, hingga tawuran. Lantas, berapa lama para siswa itu akan dibina di sana? Deddy Mulyadi tidak punya konsep baku terkait hal itu. Menurutnya, mereka akan menjalani pendidikan di barak militer selama setahun atau 6 bulan. Namun, kata Deddy, berapa lama pembinaan itu tergantung dari masing-masing siswa. Bukan setahun atau 6 bulan, tapi bisa jadi sebulan atau 3 hari. Tergantung perkembangan anak. Ketidakjelasan itu disebabkan oleh tidak adanya regulasi yang mengatur program tersebut. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, hingga saat ini payung hukum untuk menjalankan program itu masih dalam pembahasan. Pada hari Rabu yang lalu, kami panggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang katanya masih dalam proses pembahasan oleh mereka. Jadi belum ada, saya yakin belum ada regulasinya. Termasuk anggaran, karena anggaran yang untuk kegiatan-kegiatan yang baru ya harus menunggu perubahan kan. Kalau misalnya anggaran dipaksakan saat ini berjalan, maka dia tidak sesuai dengan APBD 2025. Dia tidak sesuai dengan penjabaran APBD 2025. Dia tidak akan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah daerah. Rencana kerja pemerintah daerah, RKPD ya. Jadi saya pastikan bahwa kalaupun anggaran itu bersumber dari APBD, maka ini pasti menyalahi aturan. Menjawab soal payung hukum, Deddy berdalih sudah terwakili dengan surat edaran ke sekolah dan surat pernyataan dari orang tua. Adapun terkait anggarannya berasal dari dana operasional gubernur dan para kepala daerah di wilayah Jabar. Deddy baru akan memasukkan anggaran untuk program tersebut ke dalam APBD perubahan. Menurutnya, para siswa nakal yang dimasukkan ke barak militer tidak bertentangan dengan asas perlindungan anak. Ia mencontohkan paskibra yang dilatih oleh TNI atau SMA Taruna Nusantara yang pendidikannya menggunakan model semi-militer. Untuk itu, kendati banyak mendapatkan kritik, Deddy tidak akan membatalkan program tersebut. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya satu suara saat ditanya soal pembinaan para siswa nakal di barak militer yang digagas Deddy Mulyadi. Mereka menekankan tentang pentingnya kajian sebelum program itu diterapkan. Dasko menegaskan, sebelum program tersebut dijalankan semestinya ada kajian yang dilakukan secara matang, karena bisa jadi di tiap daerah karakteristik persoalannya berbeda-beda.
Saran senada disampaikan Bima Arya. Menurutnya, program yang sudah dijalankan sejak awal Mei itu mesti berlandaskan konsep yang kuat dan mempertimbangkan banyak faktor agar tujuan pembinaan anak-anak yang dicap nakal tidak berjalan serampangan. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat menentang program Deddy Mulyadi yang memasukkan anak-anak bermasalah ke tempat latihan tentara. Menurutnya, untuk masalah tersebut sudah ada mekanisme baku seperti bimbingan konseling. Penilaian serupa disampaikan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi. Ia menegaskan pembinaan siswa bermasalah ke barak militer sangat berisiko secara psikologis. Menurutnya, yang dibutuhkan siswa bermasalah bukan pendekatan secara militer, tapi harus bersifat pedagogis dan reflektif. Dengan begitu, kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang bisa ditangani dengan pendekatan sivil. Sejumlah pihak mengkhawatirkan imbas negatif dari pengiriman siswa-siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Setelah beres dibina di tempat tentara itu, mereka bisa mendapat cap berbeda dari lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Lebih jauhnya lagi, lantaran mereka sudah dididik di lingkungan militer, kelak mereka bisa membentuk komunitas atau geng sendiri dengan corak militeristik, mirip ormas-ormas yang saat ini menjamur di Indonesia.